Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian semuanya? Tetap sehat, semangat dalam kegiatan belajar mengajar daring dari rumah. Anak-anak, dalam kesempatan ini mari kita untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa dan berniat supaya kita dapat selamat, dihindar dari pandemi ini dan dapat mengikuti belajar dengan baik. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, maka kalian harus tahu dulu. Coba badan kalian diangkat, berdiri, bekuk tangan kakinya, kepalanya dibekuk, kanan kiri, kemudian tangannya di atas, diangkat, dorong ke atas, ke samping, kanan dan kiri, dorong ke depan, tarik ke belakang. Nah, itu adalah bentuk warming up dari olahraga pembelajaran PJOK. Anak-anak, dalam pertemuan hari ini, dalam semester 2, kita bertemu lagi dalam bab atau materi yaitu senam lantai. Nah, sebelum kalian tahu tentang materi ini, maka kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran senam lantai ini ada beberapa diantaranya. Satu, kalian harus memahami gerakan dalam senam lantai atau senam irama, senam lantai yang pakai irama. Kemudian yang dua yaitu memahami rangkaian gerak melompat tanpa alat dan tidak memakai alat. Jadi gerakan-gerakan senam lantai yang menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Yang ketiga yaitu memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten, tepat dan terkontrol dalam aktivitas senam irama dan senam lantai. Tapi kita difokuskan dalam senam lantai. Jadi kalian kalau melakukan kegiatan, melakukan gerakan ini harus kalian bisa mengontrol, harus bisa mengukur. Jangan sampai nanti kalian melakukan gerakan ini kalian salah. Kalau salah maka bisa menimbulkan cedera, bahkan bisa fatal akibatnya. Karena kalian salah mempraktekkan. Yang keempat yaitu mampu mempraktekkan kombinasi rangkaian gerak sederhana secara konsisten. Jadi setelah paham, kalian harus tahu bisa praktek. Tapi yaitu kalian harus tahu betul. Nah, itu tujuan pembelajaran. Nah, senam lantai, pengertian dari senam lantai. Senam lantai ialah yaitu salah satu cabang olahraga senam yang cukup populer atau bahkan sudah terkenal dari zaman dahulu, yang dipertandingkan secara nasional maupun secara internasional. Jadi senam lantai ini bukan olahraga yang baru-baru, ini sudah lama, nak. Jadi sudah dipertandingkan dalam olimpiade, bahkan dalam pon-pon itu. Nah, dalam senam lantai itu menggunakan beberapa sarana yang sudah tidak asing lagi, yaitu menggunakan ruangan atau lantai berukuran 12 x 12 dan juga menggunakan matras, kemudian menggunakan alat-alat yang diperlukan, kalau itu meroda atau mungkin lompat atau dan lain-lain. Nah, adapun unsur-unsur berikutnya, unsur-unsur dalam senam lantai yaitu satu, gerakan mengguling, dua, melompat, dua, meloncat, tiga, melompat, empat, berputar di udara, lima, bertumbuh dengan tangan, kaki, dan kepala secara dengan menjaga keseimbangan. Ini yang kalian harus tahu, kalian pelajari, yaitu ada 5 contoh senam lantai yang kalian harus tahu. Nah, nih gerakan dasar. Adapun gerakan-gerakan dasar senam lantai itu sebagai berikut. Jadi ada gerakan yang kalian kalau tidak belajar, kalian kalau belajar maka kalian harus didampingi gurunya ataupun profesional. Bahkan mungkin Pak Guru ya juga tidak terlalu profesional, tapi kalian minimal harus ada yang mendampingi. Di antaranya satu yang kalian tahu, yaitu harus kalian tahu, satu, guling depan atau roll. Nah, biasanya anak, kalau kita melakukan roll itu harus menggunakan matras.
Jadi guling depan itu menggunakan matras. Kalian berdiri di depan matras, kemudian bagaimana sikapnya, bagaimana caranya, kalian nanti pelajari. Yang kedua, guling belakang atau roll belakang. Ini membelakangi matras. Kalian berdiri membelakangi matras, kemudian caranya bagaimana, anunya bagaimana nanti praktekkan atau mungkin kalian pelajari. Yang ketiga yaitu berdiri dengan kepala atau headstand. Biasanya kalau kalian bisa, kalian belajar itu kalian berdiri menempel di dinding, dekat dinding, kemudian diangkat kakinya dengan kepalanya di bawah, kemudian badan kaki diangkat ke atas, ditempelkan ke tembok. Itu untuk belajar. Yang keempat, gerakan meroda. Gerakan meroda adalah gerakan berputar dengan menggunakan kedua tangan dan kaki. Jadi tangannya kaki berputar. Nah ini juga harus profesional betul. Saya pun nggak berani mengajari itu karena nggak apa, belum tahu betul caranya. Kemudian yang kelima adalah meloncat berputar arah. Bagaimana meloncat berputar arah? Yaitu berputar, berloncat yang tinggi, kemudian balikkan badan. Itu berputar. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih ringkasnya, kalian bisa dibuka LKS-nya, dibaca LKS-nya, yaitu pelajari halaman senam lantai bab 1, halaman 7 sampai dengan halaman 10. Itu. Nah, sekarang tugas kalian, anak-anak, jangan lupa setelah kalian baca, anak-anak mungkin ada yang ditanyakan. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau menjawab Bapak Guru? Silahkan, nanti kalian silahkan tanya. Nah, tugas kalian adalah yaitu menulis langkah-langkah gerakan senam lantai 1 sampai 5 di atas. Jadi kalian baca, setelah kalian baca, kalian tuliskan, tidak merangkum, kalian tuliskan langkah-langkah tadi. Jadi apa saja tadi? Yaitu guling depan, bagaimana caranya dituliskan. Kemudian guling belakang, roll belakang, bagaimana, berdiri dengan kepala bagaimana, gerakan meroda bagaimana, melompat berputar arah bagaimana. Itu. Nah, setelah itu kalian silahkan ditulis. Kemudian setelah tulis yang rapi, hasilnya kirim lewat WA kepada gurunya. Ada pertanyaan? Saya kira cukup sekian. Mungkin anak-anak saya doakan tetap keadaan sehat walafiat, belajar semangat, dan bisa lepas dari pandemi ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mbak. Oh, nih.